Apakah ada masa depan bagi agama-agama buat masa depan dunia yang terus berkembang dan maju? Kalau agama-agama yang mendominasi dunia sekarang ini agama-agama garis keras, yang radikal, militan, tidak toleran, yang melanggar banyak hak asasi manusia, yang mencintai dan memakai cara-cara kekerasan, mungkin agama semacam ini pada saatnya akan tergeser dari masa depan dunia. Kenapa? Sebab ke depan dunia akan makin dicirikan oleh demokrasi yang makin mengglobal. Dalam demokrasi, semua orang dari segala lapisan golongan dan jumlah diperlakukan setara. Dalam demokrasi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah toleransi, pluralisme, penghargaan pada hak-hak asasi manusia, dan hukum-hukum positif. Nah, jika agama masa depan itu ingin tetap berperan dalam dunia ini, tidak ada pilihan lain selain agama berubah atau bermetamorfosa menjadi agama-agama progresif. Di tahun 1950-an, 60-an, para pakar sosiologi, khususnya sosiologi agama dan sejarah politik, memprediksi pada abad 21, agama-agama akan tersingkir dari dunia, tidak lagi menjadi agama-agama yang berperan di dalam kancah sosial dan kehidupan politik, tetapi hanya menjadi bagian dari kebutuhan privat dan batinia manusia. Ini disebut teori sekularisasi. Tetapi ternyata prediksi ini yang antara lain dikemukakan oleh Peter L. Berger meleset. Memasuki abad 21, ternyata agama-agama bukannya lenyap dari kancah sosial dan kancah politik, tetapi kembali masuk. Kalaupun sekularisasi tetap kuat di negeri yang ada di dunia ini, itu adalah di Eropa Barat dan Tengah. Negeri-negeri lainnya sekularisasi tidak terjadi seperti di Amerika Serikat, bahkan juga di Indonesia. Nah, ke depan kita tidak usah lagi memprediksi apakah agama akan lenyap. Satu hal, agama tidak akan lenyap selama dalam otak kita masih ada ruang-ruang neural yang hanya bisa dipuaskan kalau ada masukan atau input religius dan menghasilkan spiritualitas yang diekspresikan oleh manusia. Nah, untuk kedepannya agama bisa berperan buat masa depan dunia, tidak ada lagi selain agama-agama yang progresif dikembangkan lebih jauh, yaitu yang berwawasan ke depan, merangkul sains modern dan teknologi, mendukung demokrasi, memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan semua makhluk hidup dan semua insan, dan seterusnya. Nah, jikapun agama-agama garis keras fundamentalis makin menguat, sudahlah saatnya negeri-negeri yang membela kapitalisme internasional yang positif misalnya memperhatikan sebab-sebab sosial dan ekonomi dari gerakan-gerakan keagamaan radikal, yaitu berdialog dengan mereka di sekitar soal-soal ketidakadilan ekonomi, penindasan ekonomi, dan ketidakadilan di bidang-bidang lain yang mereka rasakan. Agama itu memberi rasa identitas yang kuat, persatuan, jati diri. Nah, kelompok-kelompok yang tertindas oleh perekonomian global akan bersatu menjadi agama-agama garis keras. Nah, supaya dunia masa depan tidak diwarnai oleh hiruk-pikuk dan silang sengketa dan kekerasan oleh agama-agama garis keras, tidak ada jalan lain selain orang-orang yang mendukung perekonomian pasar bebas mendialogkan keadaan-keadaan sosial ekonomi kelompok-kelompok tertindas di seluruh dunia, sehingga mengeliminir kecenderungan-kecenderungan untuk agama-agama berubah menjadi agama-agama yang keras dan militan. Itulah masa depan dunia jika agama masih mau berperan.